wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Universal, lengkap semuanya. Tak ada lagi yang lebih baik yang kita contoh selain dari beliau. Maka yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak RT RW yang hadir, serta ayahanda dan ibunda dan anak-anak yang kami sayangi malam ini hadir bersama kita. Ini wujud dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Adibu auladakum bisalas. Berilah adab, didiklah anak kamu 3 perkara. Jadi Rasul mengatakan, diriwayatkan oleh At-Tibrani, didiklah anakmu bisalas, 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Ini poin pertamanya, Pak. Hubbu nabiyyikum, cintai nabi kamu. Jadi yang pertama kali yang Rasulullah anjurkan dalam hadis ini adalah hubbu nabiyyikum, cintai nabi kamu. Yang kedua, wa ahli baitihi, cintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai keluarga beliau. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, dan belajar ilmu Al-Quran. Jadi 3 inilah perintah. Salah satu wujud yang kita lakukan malam ini adalah dihadirkannya anak-anak kita dalam maulid ini. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, maulid atau maulud? Anak-anak kami maulid atau maulud? Maulid. Karena dalam ilmu bahasa Arab, maulid itu asal katanya walada, telah lahir. Yuladu, melahirkan. Wildan, ada yang nama wildan di sini. Apa makna wildan itu? Kelahiran, isim masdar. Walidun, apa arti walid? Rabbighfirli waliwalidayya. Apa arti walid? Ayah ibu. Mauludun, yang dilahirkan. Jadi kalau ada yang menyebut maulud, berarti Nabi sendiri, Nabi Muhammad itu maulud, dilahirkan. Terus maulid itu apa, Ustaz? Maulidun, isim zaman, maknanya waktu kelahiran. Jadi saya tanya Bapak, apa hukum maulid? Nah, kan muncul sekarang ini aneh ini, Pak. Maulid hukumnya begini, maulid tidak boleh. Sebelum menetapkan hukum, tentu tahu kita makna maulid itu apa. Jadi maulid itu maknanya waktu kelahiran. Anak-anak kami, kapan waktu kelahiran Nabi? Kan mulai pertanyaan. 12 Rabiul Awal, ini maulid, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebut dengan maulid. Harinya hari apa? Hari apa? Ibu-ibu hari apa? Ibu-ibu ini yang pintar nih. Hari Senin. Cinta ibu dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah.
Rasulullah. Tahu dia harinya. Jadi apa hukum maulid itu? Qadarullah, itu takdir Allah, nggak ada hukumnya. Ya mau lahir hari itu nggak ada hukum. Karena maulid maknanya waktu kelahiran. Pertanyaannya, apa hukum memperingati maulid? Ini. Apa hukum memperingati maulid? Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini kita acara maulid, isinya taklim. Apa hukum taklim, Pak? Berpaham? Syiar, menuntut ilmu. Insya Allah jangan ragu, malam ini dengan keikhlasan hati semua kita yang hadir mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul bersyukur dengan hari kelahirannya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawab Nabi ketika itu? Hakaza yaumun wulidtu. Karena hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi mensyukuri kelahiran dia. Nabi sendiri mensyukuri kelahiran dia, apalagi kita sebagai umatnya. Tentu lebih kita bersyukur kepada Allah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Musa pernah berkata kepada Allah tentang Nabi Muhammad. Nabi Isa pernah berkata kepada Allah tentang Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Mereka sudah bercerita tentang Nabi Muhammad, sementara Rasul sudah lahir 4 abad yang silam. Kenapa kita tidak mau bercerita tentang kelahiran Rasulullah SAW? Jadi kalau orang menentang maulid ini terlalu namanya itu, Pak. Terlalu. Kenapa? Ini syiar. Rasul saja nggak ada dibuat Nabi. Nabi puasa ketika dia mensyukuri kelahirannya. Ini motivasi kita untuk maulid. Dan juga amalan hadis Nabi tadi, adibu auladakum bis-salasa. Beri anakmu pendidikan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum, cintai Nabi kamu. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, la yu'minu ahadukum. Ini dengar baik-baik hadisnya Bapak Ibu, anak-anak kami. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kamu. Kamu itu tidak beriman. Hatta sehingga akuna, menjadikan saya. Hatta akuna uhibbu ilayya, sehingga dia lebih mencintai aku min walidihi, dari bapak ibunya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Ibu cinta dengan ayah ibu kita? Cinta, Bu? Cinta tak sama ayah ibu kita, anak-anak kami? Sayang tak sama ayah ibunya? Tapi lebih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Maknya saya tanya, ibu-ibu sayang tak sama anak? Sayang tak, Bu? Kan serentak jawabannya. Tapi kita lebih sayang kepada Rasulullah. Wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Saya tanya ibu-ibu sayang tak sama suaminya? Ada 2 orang yang jawab, Pak. Ibu-ibu sayang tak sama suaminya? Ada 4 orang yang jawab. Bapak-bapak sayang tak sama istrinya? Lengkap jawabannya. Berarti di sini semuanya suami-suami takut. Senang ibu. Manusia, tapi tetap kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Tetap Nabi yang nomor 1. Karena beliau ini manusia pilihan. Jangankan kita Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita dapatkan dari mencintai Rasulullah SAW,
Seorang ulama bersyair, "Iza kana kafirun ja'a zimmu yatabattahu yarahu fil jahimi mukhallada." Apabila orang tidak beriman saja, Pak. Apabila orang tidak beriman saja, yang nasibnya sudah kekal di dalam neraka Jahannam, ata annahu yaumal isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Orang tidak beriman tadi diangkat azabnya setiap hari Senin. Jadi Pak, orang yang mati tidak beriman tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tapi diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa diringankan oleh Allah azabnya di hari Senin? Yukhaffafu anhu lis-surur bi ahmada, karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, siapa orang ini, Pak? Abu Thalib. Anak-anak kami Abu Thalib siapa? Paman Rasulullah, pembesar Quraisy. Ketika dia sakratul maut tidak mau mengucapkan syahadat. Apa kata Rasulullah? Ya am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang rombongan Abu Jahal. Hai Abu Thalib, kamu mau taat kepada keponakanmu? Malu Abu Thalib tadi. Masa dia tunduk kepada keponakan? Mana ada mamak mau tunduk keponakan? Iya Pak. Malu dia. Akhirnya mati dalam tidak beriman, sehingga Rasulullah sedih ketika itu. Sedih Nabi Imam. Pamannya mati tapi tidak beriman. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Karena petunjuk itu urusan Allah. Nabi saja tidak bisa memberi petunjuk. Kenapa? Nabi Muhammad manusia biasa. Dia hanya berdakwah. Urusan hidayah, urusan petunjuk, urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan ketika Nabi lahir? Langsung diambil keponakannya tadi, anak-anak kami. Keponakan aku lahir. Dia datang ke penduduk Mekah ketika itu. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia mati tidak beriman, tapi diangkat azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin? Karena Nabi dilahir di hari Senin. Famazzana bil abdil ladzi tala umruh bi ahmada sururan wa mata mawahida. Apakah kita ini seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah dengan kelahirannya, wa mata muwahhida, insyaallah kita mati dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi inilah Maulid yang kita laksanakan pada malam ini. Makanya bagaimana kita mencintai Nabi tadi. Maka orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka harus kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, minum dulu Ustaz. Udah banyak ceramah, maka batuk Pak. Batuk pun muncul. Kita mulai. Tapi ibu bapak udah kenal semua ya dengan saya. Udah kenal, dekat gitu. Saya di Jalan Sukamaju, apalagi Bu Noh kenal dia tuh ya. Ya Bu ya. Makanya agak malu juga saya ceramah malam ini. Apa juga ada di sini. Ya, guru anak saya.
Jadi agak tak grogi lah, tak apalah. Tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat nanti memberi gambaran dalam kehidupan kita. Nama tadi Irwan Zalpani, tinggal di Jalan Sukamaju. Untuk Jalan Sukamaju, Bu, 16C, Labu Baru Barat. Jalan Limbat ini terus. Pekerjaan sehari-hari saya kuah. Tentu kuah, Bu, ya. Kepala kuah. Tukang menikahkan orang. Kalau udah menikah tuh yang ketawa bapak-bapak biasanya. Ibu-ibu yang sedih. Rasul berapa istrinya, Bu? Berapa istri Rasulullah, Pak? Kan kita mau kenal tadi dengan Rasul. Berapa orang istri Rasulullah? 9. Kalau bapak-bapak boleh istrinya berapa orang, Bu? 1. Saya tanya ibu-ibu, bapak istrinya boleh berapa orang? 1. Ini hukum syariat Islam, ibu ingkar nanti. Dalam sunnah Rasulullah berapa orang boleh suami itu menikah? 1 juga. Bapak-bapak berapa orang boleh? 4. Lah, awas nanti di rumah bapak. 4 orang. Kenapa harus 4 orang? Karena sunnah Rasul. La ilaha illallah. Ya kan banyak alasan sunnah Rasul. Saya tanya ibu-ibu, boleh enggak bapak ini nikah kalau ikut sunnah Rasul? Boleh enggak, Bu? Saya terima nanti bahannya. Kalau sunnah Rasul, ibu masuk surga karena mengikuti sunnah Rasul. Saya tanya bapak, seperti apa sunnah Rasul itu? Nabi menikah dengan Khadijah. Pernah nggak Nabi nikah dengan Khadijah itu poligami? Tidak pernah. Sehidup semati. Inilah Rasulullah. Ibu istri pertama atau udah ada yang meninggal kemarin? Ibu ini istri yang pertama dia nikah atau udah ada yang meninggal kemarin? Berarti seperti Khadijah, dukung ya, Pak. Kalau abang nikah, tunggu saya wafat dulu, boleh mencontoh Rasulullah. Ikonda. Ini yang bermasalah tuh. Oke Ustaz. Istri pertama saya meninggal. Saya nikah lagi. Mengikuti sunnah Rasul. Dengan siapa Rasulullah menikah setelah Khadijah? Dengan Aisyah binti Abu Bakar. Rasul menikah dengan Aisyah. Aisyah itu gadis masih muda. Bahkan ulama mengatakan 18 tahun. Memang ada sejarah 10 tahun. Menikah dengan Aisyah, Islam sudah mulai berkembang. Barulah Nabi mulai menikah dengan wanita-wanita janda. Siapa salah satu yang beliau nikahi? Namanya Maimunah. Umurnya 60 tahun. Lah, ini garis merahnya nih, Pak. Maknanya apa? Istri pertama Rasulullah siapa? Aisyah. Mudah atau tidak? Mudah. Istri selanjutnya Maimunah. Umurnya berapa? 60 tahun. Jadi kalau Pak Haji mau poligami, saya tanya nih Pak pengurus kita, berapa umur istri sekarang Pak? 58. Berarti Bapak mau nikah yang kedua, cari yang umur 158 tambah 58 berapa? 116. Carilah wanita yang 2 kali lipat dari istri pertama, 116 tahun. Kira-kira ibu mau dah? Kan mau, ada resepnya. Tapi tadi ikut sunnah Rasulullah. Saya itulah kadang-kadang Pak, sekarang ini orang nikah, kenapa nikah? Sunnah. Kenapa sampai 3? Sunnah. Tengok Rasulullah. Yang dia nikahi itu apa? Janda. Bukan unsur basyariyah.
Suaminya perang, mati, nggak ada yang bertanggung jawab, janda hidup sebatang kara, Rasul nikah dengan dia. Seorang budak ditinggalkan oleh tuannya, Rasul merdekakan, Rasul nikah dengan dia. Kalau orang sekarang, istri pertama tua, istri kedua muda, itu Rasulullah atau tidak? Katanya sunnah. Ya, saya ini orang di KUA, jadi paham semua kadang-kadang kan. Mengikuti sunnah Rasulullah, kalau mau mengikuti carilah janda-janda yang banyak anak yatimnya. Ini baru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tak Bapak? Nah, kan tak mau kan? Itulah masalahnya. Tak kan mau. Ini salah satu bentuk kecintaan kita mengenal bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami Rasul dilahirkan di mana? Di mana Bu Rasul dilahirkan? Di kampung Iras, Makkatul Mukarramah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Coba baca suratnya apa? Siapa yang dapat suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Quran saja bercerita tentang detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malam itu sebelumnya tentara Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa? Tarmihim bihijarah. Allah lemparkan batu-batu dari neraka, sehingga mereka seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Karena apa? Rasulullah dilahirkan malam itu. Maka Al-Barzanji menulis bagaimana Rasulullah itu lahir. Lahir Rasulullah, siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Berapa umur Nabi wafat ayahnya? Anak-anak kami, walamma tamma min hamlihi syahra ni ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahran, manakala Aminah 2 bulan mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Wafat bapaknya di Madinah. Siapa namanya? Abdullah. 2 bulan sudah menjadi yatim. 2 bulan dalam kandungan sudah menjadi yatim. Seperti apa proses kelahiran Rasulullah? Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji'i tis'atu ashhurin qamariyah. Manakala Rasulullah di dalam perut Aminah itu sudah 9 bulan, maka datanglah detik-detik kelahirannya. Syekh Al-Barzanji mengatakan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatan wa Maryam minal khaziratil qudsiyah fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala lahu sanah. Pernah dengar Bu? Al-Barzanji sudah mulai ditinggalkan. Hadara ummahu lailata, datang 2 perempuan yang paling baik malam itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah. Malam itu datang 2 perempuan yang mulia di sisi Allah di malam Nabi lahir. Siapa? Asiyah
Siapa Asiyah bu? Istri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Fir'aun itu Pak, setiap anak laki-laki lahir bunuh. Setiap anak laki-laki lahir bunuh. Lahirlah mak Musa tadi, anaknya Musa tadi laki-laki. Ini pasti dibunuh. Itu panjang kisahnya tuh. Dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil, hanyutlah peti bayi tadi sampai ke istana Fir'aun. Ketika itu istri Fir'aun, Aisyah, sedang mandi. Peti apa kok yang hanyut? Diambil peti tadi, dibuka, ketemu bayi laki-laki. Fir'aun mencabut pedangnya, saya bunuh anak laki-laki ini. Apa kata Aisyah? Jangan bang, kita kan tidak punya anak. Ini kita angkat jadi anak. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Asiyah. Asiyah ini ibu Nabi Musa alaihi salam. Musa seorang rasul, diturunkan wahyu kepada dia, Taurat diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, salah satu tempat Nabi berhenti adalah Bukit Tursina. Kenapa Nabi berhenti di situ? Disitulah Musa menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Muhammad meluruskan Taurat yang sudah diselewengkan. Karena Taurat yang asli itu mentauhidkan Allah, agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa lagi yang kedua turun malam itu? Asiyah wa Maryam. Siapa bu? Maryam. Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Isa Allah utus, diturunkan Injil. Injil kitab orang apa? Nasrani. Nabi Mi'raj, salah satu tempat beliau singgah menjelang Baitul Maqdis adalah Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan. Rupanya malam itu ibunya datang. Apa maknanya? Muhammad lahir meluruskan kitab tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khaziratil qudsiyah. Datanglah dua wanita ini pada malam itu. Fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka lahirlah Rasulullah malam itu. Udara bagus. Orang Majusi di Persia menyembah api sudah beratus-ratus tahun. Malam Nabi lahir, api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang buas menanti kelahiran pada malam itu. Nurayatala'lahu sana. Maka lahirlah cahaya itu ke atas bumi ini. Siapa itu cahaya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam akikah, fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Masuklah bayi tadi lagi Ustaz ya. Bawa ke depan, ambil gunting rambutnya, marhaban. Iya Pak. Ya marhaban. Masukkan akikah tadi. Ada pula bendera duit-duitnya di situ ya. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Berdiri semua kita menyambut bayi datang, mengambil hikmah supaya dia seperti mentauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyboard, alat nyanyi tak apa sudah tuh. Oh Ustaz, malamnya Al-Barzanji, besoknya keyboard, sama saja. Berarti malamnya hak, siangnya batil. Berapa tahun?
enam tahun jadi piatu. 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Siapa yang menjaga beliau setelah ibunya? Kakeknya Abdul Muthalib. Ini kalau tidak ada maulid, tidak ada lagi ini dibaca-baca. Untung ada kita maulid, dibalikkan lagi sejarahnya. Berapa tahun umur Rasulullah ketika Abdul Muthalib wafat? Ayo, 8 tahun. 8 tahun Datuk sudah meninggal, maka beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau dinikahkan dengan Khadijah Al-Kubra, ibu kita Khadijah. Maka beliau lahir. Kenapa beliau lahir ke dunia ini 25 tahun sudah mendapat gelar Al-Amin? Beliau itu orang yang sangat jujur dalam kehidupannya. Sampai-sampai ketika bentrok di Mekah ketika itu, Bang. Karena orang itu berebut mau memindahkan Hajar Aswad. Islam belum masuk. Tapi batu itu sudah ada. Jadi orang Quraisy ini berebut dia. Saya yang harus mengangkat Hajar Aswad. Saya yang harus mengangkat Hajar Aswad setelah peristiwa banjir. Tapi ke siapa dipercayakan urusan itu? Tokoh Quraisy mengatakan, serahkan pekerjaan ini kepada Al-Amin. Maka Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, mengambil sebuah kain, dimasukkan batu itu di atasnya, diangkatlah oleh kabilah itu bersama-sama. Supaya tidak terjadi perkalian. Jadi kabilah Quraisy itu disebut dengan zaman jahiliyah. Mereka bukan bodoh. Jahil yang maksud di sini adalah mereka tidak mempunyai tauhid sama sekali, menyembah patung, Latta, Uzza, Manata, sehingga Ka'bah itu penuh dengan patung, 360 patung di situ diletakkan. Agama-agama menyembah patung ketika itu. Makanya Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, Pak, dia sering ketawa sendiri dia. Maka sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa engkau ketawa? Saya ingat di zaman jahiliyah dulu, saya membuat Latta Uzza, patung di rumah tadi dari roti. Jadi roti adonan tadi Pak dibuat patung, disembahlah dengan anak istrinya, disembah patung tadi. Pas nyembah patung tadi, waktu siang istrinya belum masak. Datang lapar perutnya. Nampak yang disembah tadi roti, enak. Diambillah telinga patung tadi dimakan. Begitulah kebodohan mereka. Habis disembah dimakan. Itu disebut dengan jahiliyah. Maka ketika dia masuk Islam, dia menengok betapa bodohnya kami ketika Islam ini belum datang hidayah kepada hati kami. Roti disembah, habis disembah dimakan. Maka begitulah Rasulullah diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Iqra, itu panjang sejarahnya. Jadi pertanyaannya hari ini, bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara mencintainya, Bu? Yang pertama, ini yang kita bawa. Apa yang pertama yang kita lakukan? Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebut sesuatu itu. Bapak tuh suka kali dia dengan mobil Fortuner, Ustaz. Tapi mobil Fortuner tuh 8 tahun-tahun tak dapat. Berarti pembicaraan setiap hari itu apa? Mobil Fortuner. Kesana ketemu mobil Fortuner. Temu orang ini mobil Fortuner. Kenapa? Saking cintanya dengan mobil Fortuner tadi. Kalau ada bapak-bapak cinta sama tanah, di kedai kopi apa pembicaraannya? Berapa harga tanah situ? Saking cintanya kepada tanah. Atau saking cintanya kita dengan emas. Selalu yang kita sebut tadi emas. Bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah, selalulah kita menyebut Rasulullah. Gimana cara menyebut Nabi anak-anak kami? Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan engkau ya Rasulullah. Kenapa kita rindu? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mengatakan, man shalla ala shalah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berdoa kebaikan kepada kita 10 kali. Sekali kita berselawat, berapa kebaikannya Pak? 10 kali. Wa khattat anhu 10 khatayat, dihapuskan 10 kesalahan. Dihapuskan 10 kesalahan. Warfi'at lahu 10 darajat, dan diangkat darjatnya 10 kali tingkat. Satu kali kita berselawat, 30 yang turun kepada kita. Apa itu? Kebaikan 10, kesalahan dihapus 10, darjat diangkat 10. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita berselawat Bu dengan Nabi sehari semalam? Tidak terhitung lagi. Setiap solat kita salawat. Bakti bukti cinta kepada Rasulullah orang yang selalu mendirikan solat. Jadi bukti cinta tadi itu apa? Solat dia ditambah dengan solat-solat sunnah. Nah, itu yang pertama. Itu tanda orang jatuh cinta. Apa tanda orang jatuh cinta tadi? Selalu menyebut namanya. Yang kedua, apa tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selalu membaca surat-suratnya. Apa yang kedua anak-anak kami? Selalu membaca surat-suratnya. Ibu pernah enggak jatuh cinta dulu? Pernah enggak jatuh cinta? Memang jatuh cinta tuh gini aja. Zaman dulu pakai WA atau surat? Surat katanya Pak. Ketika surat cinta itu datang, ibu gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Pasti lebih 10 kali ibu baca, ya enggak? Ayo katanya Pak. Datang suratnya, Bapak tuh di Pekanbaru, ibu di Bangkinang. Dikirim surat melalui pos, seminggu baru sampai. Buka surat di kertas bunga. Harum pula dia agak simprot kan? Apa namanya itu? Yang minyak apa tuh? Apa nih hujan? Lain baunya. Tadi buka surat tadi, tengok teksnya satu-satu kita baca. Oh my darling, itu kalimat pertama umpamanya ya. Kira-kira senang nggak kita membacanya? Sesenang itukah ibu membaca surat dari Rasulullah? Apa surat dari Nabi itu? Al-Quran. Mungkin sekarang masih ada tuh di laminating ya. Tapi tidak ada surat sama sekarang, tidak ada lagi Pak. Sekarang itu sudah pakai WA, pakai WhatsApp ya. Lebih banyak lihat WhatsApp kita atau surat dari Rasulullah. Inilah yang kita evaluasi malam ini. Ya, lebih berani kita lebih banyak lihat Facebook atau lihat surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi yang berpesan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku turunkan 2 pusaka kepada kamu, kata Nabi. Ada 2 surat yang diturunkan oleh Rasulullah kepada kita. Apa itu? In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ketika engkau berpegang terhadap 2 surat tadi, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita menganggap Al-Qur'an ini enteng, Pak. Bentuknya begini. Tapi ingat Bapak Ibu, rukun iman ada berapa? Bu, rukun iman ada berapa? 6 atau 5? Saya ngetes saya tadinya.
6 ya. Iman kepada Allah. Allah itu nampak atau tidak? Ghaib. Berarti yang berbicara iman. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat itu nampak atau tidak? Tidak nampak. Yang ketiga, percaya kepada Rasul. Rasul masih ada atau tidak? Tidak ada. Kita hanya membayangkan, ingin rindu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak nampak oleh kita. Yang keempat, kita tinggalkan dulu. Yang kelima, hari kiamat. Tahu nggak kita kapan hari kiamat datang? Hanya iman yang berbicara. Yang keenam, qada dan qadar. Tahu kita nggak qada dan qadar itu seperti apa? Tidak tahu kita. Tapi iman kepada kitab, nampaklah Al-Quran itu hari ini. Itulah yang nyata. Satu-satu rukun iman yang masih nampak, yang tersisa di hadapan kita, bisa kita baca, bisa kita hafal, bisa kita tengok, adalah Al-Quran. 6 rukun iman, 5 gaib, tidak ketemu kita, tapi Al-Quran kita ketemu. Maka iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Artinya apa, Bu? Bukti cinta kita yang kedua itu apa? Membaca surat Rasulullah. Siap anak-anak kami? Makanya Quran itu bukti cinta kepada Rasulullah. Maka agunglah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Saya tanya ibu-ibu, ibu punya anak gadis, datang dia pakai sepeda motor ke rumah ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata ibu. Anak mau apa gini? Saya mau melamar anak ibu. Ibu tadi bertanya, apa kerja kamu? Guru ngaji. Kira-kira ibu mau atau enggak? Mau enggak, Bu? Jangan berduto jo. Bapak lah saya tanya. Datang dia melamar, Pak. Dia pakai Honda lama lah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin melamar anak Abang. Apa kerja kamu? Guru ngaji. Bapak terima atau enggak? Nah, kan berpikir Bapak tuh. Seminggu setelah itu datang pula pakai mobil sedan, pakai dasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nak mau apa? Saya mau melamar anak Bapak. Kamu kerja di mana? Saya kerja di bank. Mau enggak? Mau langsung. Nikahlah lagi. Datang ke Pak Kuah. Nikahlah dengan yang punya mobil tadi. Sebulan 2 bulan mobil pinjam. Mobil pinjam. Cek di bank, rupanya office boy kami. 4 bulan narkoba, corai langsung. Sementara yang guru ngaji tadi nikah dia dengan orang lain. Sebulan sudah nikah, lulusnya PNS, Pak. Jadi kadang kita menilai guru ngaji ini akhir-akhir ini, padahal Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi darjat pertama yang terbaik kata Rasulullah itu siapa? Guru ngaji. Itulah proses terbaik. Lebih agung dari seorang presiden. Kenapa? Rasul yang mengatakan sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan momentum Maulid ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran Karim. 2. Satu tadi selalu menyebut namanya. Yang kedua selalu membaca surat-suratnya. Yang ketiga, apalagi bukti cinta kita kepada Rasulullah.
rela kita berkorban untuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini mungkin Bapak banyak sibuk, tapi rela Bapak tinggalkan. Buktinya apa? Kecintaan kepada Rasulullah. Ibu datang ke masjid ini malam ini, mungkin banyak kesibukan di malam-malam lain, tapi ibu rela mengorbankan waktu pada malam ini. Sebagai bukti apa? Rela berkorban demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak cinta sama ibu. Malamnya janji Bapak datang ke rumahnya. Tiba-tiba maghrib, petir, hujan, semuanya turun. Kira-kira Bapak tuh datang atau tidak? Tetap datang, meskipun basah-basah. Iya Bu, ibu tuh muncul memori lamanya. Kenapa? Dasar cinta tadi. Jadi pertanyaannya hari ini, sejauh apa pengorbanan kita untuk agama Allah ini? Sejauh apa pengorbanan kita untuk rumah ibadah Allah ini, untuk syiar agama ini? Maka jangan pernah kita takut miskin mendidik anak-anak kita untuk agama meskipun mahal. Kenapa? Inilah modal untuk menciptakan generasi-generasi yang akan berpegang terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah berapa lama Ustaz? Lanjut. Dah. Terlagi. Saya enggak nengok jam tadi. Ya udah, itu aja 3 tadi bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, sering menyebut namanya. Yang kedua, sering membaca suratnya. Yang ketiga, selalulah kita rela berkorban demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebelum kita tutup, tentu kita lihat dulu seperti apa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu seperti apa orangnya? Bagaimana sikap-sikapnya? Al-Imam Al-Ghazali membuat sebuah syair di sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Sering dibaca di pesantren-pesantren. Ustaz juga sudah baca itu. Lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa ma tasaba as lam bimadan zamani. Lam yahtalim qattu. Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi yang tidak nyata. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi buruk. Itulah kelebihan Rasulullah. Kenapa? Setiap mimpi Nabi itu wahyu yang datang dari Allah. Jadi Nabi tak pernah bermimpi yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasa'aba as lam bimadan zamani. Wa ma tasa'aba as, seumur hidup beliau ma tasa, beliau tidak pernah menguap. Apa menguap itu Pak? Seumur hidup beliau tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Meskipun beliau jarang tidur. Kalau kita sering tidur tetap menguap. Bapak tuh pagi tidur, ayo bang. Malam tidur, halo balik. Pas ngaji maulid, menguap juga lagi. Tapi Rasulullah luar biasa. Beliau tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Min dawabu falam tahrubu wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Min dawabu falam, binatang tidak pernah takut dengan Nabi. Jadi kalau lewat Nabi Pak, binatang itu diam. Datang anjing, Nabi lewat, anjing diam. Kalau awak datang langsung diserbunya kan. Rasulullah binatang tunduk kepada dia. Wa ma
Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Zubabatun abadan, lalat tidak pernah hinggap di badan beliau yang mulia. Jadi langau, lalat tidak pernah hinggap di badan Rasulullah. Kenapa? Tidak berani dia. Kalau kita meskipun mandi 3 kali tetap ada langau. Langau banyak, padahal udah 3 kali mandi itu, tetap aja lalat ada. Tapi Rasulullah seumur hidupnya sahabat menengok, lalat tidak berani hinggap di badan beliau tersebut. Bi khalfihi ka amami ru'yatun thabatat wa la yura athubau liminhu fi alani. Bi khalfihi ka amam, ketika beliau duduk dengan sahabatnya, pasti yang kelihatan itu, yang menonjol adalah Rasulullah. Jadi aura beliau itu kelihatan. Ya, wala yura athrubau liminhu fi alani. Sepanjang hidup beliau bekas baul dan ghaidnya tidak pernah ditemukan. Langsung diangkat, buang airnya, Pak. Sebab kalau ditemukan nanti jadi ini bulan segala macam. Begitulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi zufatani. Wa qalbuhu lam yanam, hati beliau tidak pernah tidur. Wal 'ainu qad na'asat, meskipun matanya terpejam. Hati beliau tidak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Terbalik dengan kita, meskipun mata tu nyolak, hati tetap lolo. Kadang-kadang kan, apa isi ceramah tadi? Lupa, tidak tahu. Tapi Nabi wa qalbuhu lam yanam, hati beliau itu tidak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatani. Sahabat seumur hidup beliau, Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan bayang-bayangnya. Jadi Nabi itu, Pak, kalau lewat di terik matahari, bayang-bayangnya tidak kelihatan. Kenapa? Itu yang sering kita baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau bagikan bulan, engkau bagikan bintang. Anta nur ala nur, engkau nur di atas nur. Bukan ibu nur ya, Bu, ya. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya matahari itu tidak bisa melawan dari cahaya yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayang-bayangnya tidak ada. Jadi luar biasa bagaimana kepribadian beliau, dan mudah-mudahan kita rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak sebagai penutup kita ulang salawat tadi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad
Ada yang tersinggung ibu-ibu? Banyak yang disampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.